Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Syukurlah kalau sehat. Soalnya sekarang mulai musim hujan. Biasanya banyak yang kena flu. Jangan bilang cuma flu. Orang bisa meninggal loh cuma gara-gara kena flu. Gak percaya? Coba aja. Pas lagi bersin-bersin, mulut Anda jangan ditutup, tapi coba diadepin ke mukanya Kim Jong Un. Oh iya, maaf ya, lama gak upload. Biasalah, kejar setoran dulu. Jangan pada ngambek ya. Daripada ngambek, mending banyak-banyak doa supaya channel ini view-nya banyak. Terus saya bisa dapat duit dari sini. Kalau dapat duit kan saya gak perlu capek-capek kerja pagi pulang malam, dan bisa sering-sering nemenin kalian pas lagi bosen. Yaudah, sekarang saatnya membacakan cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Dian Krisdayana atau Deka Galeri dengan judul Waktu Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh saya sendiri dan tetangga saya di daerah persawahan dekat dusun tempat asal saya. Oke, langsung saja dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama dialami oleh tetangga saya yang bernama Tio. Cerita Tio ini terjadi di daerah persawahan di barat dusun. Kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 2008-an. Waktu itu Tio masih SMA. Jadi ceritanya waktu itu Tio libur sekolah dan bertepatan dengan musim panen padi. Karena sedang libur sekolah, Tio ini ikut bekerja di sawah untuk memanen padi. Dia kerja dari pagi sampai sore. Mendekati maghrib, waktunya pulang. Karena yang lain bawa motor, sedangkan waktu itu Tio membawa sepeda. Jadi dia pulang paling terakhir setelah membersihkan badannya di saluran irigasi sawah. Dia pulang setelah azan maghrib. Setelah azan maghrib selesai, Tio mulai berjalan pulang mengendarai sepeda. Di tengah perjalanan pulang itu, Tio harus melewati saluran irigasi yang ada gorong-gorongnya. Gorong-gorong itu semacam saluran air yang terbuat dari cor-coran, biasanya ditempatkan di bawah jembatan yang bentuknya seperti silinder. Di atas gorong-gorong yang panjangnya 2 meteran, Tio melihat ada hewan mentok atau biasa disebut itik serati dengan beberapa anaknya yang masih berwarna kuning. Tio sedikit heran dengan keberadaan mentok itu, karena biasanya hewan tersebut adalah hewan peliharaan, bukan hewan liar. Jadi seharusnya hewan tersebut ada di desa, bukan di tengah sawah seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba terlintas di pikiran Tio untuk menangkap mentok itu. Jadi setelah semakin dekat, Tio turun dari sepedanya. Dia pelan-pelan mendekat dan menangkap mentok itu. Waktu mau menangkap, mentok itu lari dengan anak-anaknya ke saluran irigasi, kemudian masuk ke dalam gorong-gorong yang tidak ada airnya. Tio pun ikut melompat ke saluran irigasi itu yang dalamnya cuma sebatas lutut. Terus tangannya Tio ini masuk ke gorong-gorong, meraba gorong-gorong itu. Tio tidak berhasil mendapatkan mentok itu. Lalu Tio melihat ada bambu di pinggir sawah. Dia mengambil bambu itu untuk menyogok gorong-gorong itu. Lalu dengan bambu tersebut dia menyogok-nyogok gorong-gorong itu. Kemudian mentok itu keluar dari sisi yang lain. Tio pun berlari ke arah mentok tersebut. Ketika dia berlari, tiba-tiba mentok itu terbang tanpa mengepakkan sayap. Sambil tertawa. Tertawanya khas suara wanita. Untuk orang yang tahu suara mentok, pasti tahu suara mentok gak seperti itu. Bukan seperti suara perempuan tertawa. Setelah mendengar suara itu, Tio berhenti beberapa detik melihat mentok itu, kemudian langsung putar balik, lari mengambil sepedanya dan melanjutkan perjalanan pulang.
Sekarang cerita yang kedua. Cerita kedua itu cerita yang saya alami sendiri. Terjadi di tahun 2011. Saya ingat banget, malam itu malam takbiran Idul Adha tahun 2011. Sore itu jam 5-an, saya sedang di sawah dengan bapak saya dan beberapa orang yang sedang bekerja mengangkut kayu ke mobil karena bapak saya menyewa orang untuk menebang pohon di sawah. Singkat cerita, mendekati maghrib, saya disuruh pulang duluan. Sekalian membawa peralatan makan dan minum yang sudah kotor. Ketika saya membereskan peralatan tersebut, terdengar suara azan maghrib. Rupanya hari sudah maghrib. Akhirnya setelah azan maghrib, saya pulang dengan menaiki sepeda. Waktu itu cuaca cerah, jadi nggak terlalu gelap di jalan. Karena sawah orang tua saya lebih jauh dari sawahnya Tio, saya harus melewati tempat kejadian yang Tio alami waktu itu. Setelah melewati TKP-nya Tio, dari kejauhan di batas dusun yang jaraknya masih lumayan jauh, saya melihat ada api yang bergerak seperti orang berjalan di kegelapan. Di batas dusun dengan sawah ini ada pemakaman, kemudian rumpun bambu dan kebun karet yang pastinya gelap. Karena itu, ketika saya melihat api, saya berkata, "Asik, ada orang bawa obor." Kemudian saya mempercepat laju sepeda saya agar bisa melewati batas dusun dengan orang itu, supaya ada penerangan, pikir saya. Dan ketika saya sampai di batas dusun sebelum melewati pemakaman, api itu bergerak ke arah kiri jalan, terbang melewati kebun singkong yang ada di samping pemakaman, kemudian menghilang. Saya sempat bingung, itu apa ya? Ada api tapi nggak ada orang, ucap saya. Saya bertanya-tanya sambil sesekali melihat ke kiri jalan dan ke depan. Ketika sampai di depan pemakaman, saya mengucapkan salam lalu fokus melihat ke depan karena jalan di depan pemakaman ini menurun dan gelap. Kiri kanan jalan dipenuhi oleh pepohonan. Ketika saya fokus melihat ke depan, tiba-tiba saya tersentak. Terdengar di kepala saya seperti ada orang yang berteriak, "Lari, cepetan, itu bahaya." Saya nggak tahu apa yang dimaksud bahaya, tapi firasat saya langsung nggak enak waktu itu. Kemudian saya ngebut sambil membaca doa-doa yang saya hafal dan akhirnya saya sampai di dusun tanpa terjadi apapun kepada saya. Bertahun-tahun kemudian setelah kejadian itu, waktu saya pulang main, saya melihat tetangga saya, Pak Karseno. Pak Karseno sedang ngobrol dengan bapak saya di teras rumah. Ketika saya berjalan di teras untuk masuk ke rumah, saya mendengar cerita Pak Karseno dan rasanya nggak asing untuk saya. Kemudian saya duduk di pintu mendengarkan Pak Karseno bercerita. Cerita Pak Karseno, karena dia hobi mancing, sesekali dia pulang kerja agak sore. Malamnya dia biasa berangkat mancing di rawa-rawa sekitaran dusun maupun di tanggul irigasi. Dan biasanya dia pulang dini hari. Suatu hari waktu dini hari, ketika Pak Karseno pulang, sebelum melewati pemakaman di batas dusun, Pak Karseno dihampiri cahaya berwarna hijau dari kiri jalan, hampir sama seperti yang saya alami. Dan ternyata itu bukan yang pertama kali. Pak Karseno sudah sering mengalami hal seperti itu saat mancing maupun bekerja. Kemudian saya bertanya kepada Pak Karseno, "Sebenarnya itu apa sih, Pak?" Lalu Pak Karseno menjawab, "Itu kemamang." Jadi yang nggak tahu kemamang itu semacam hantu atau setan yang berbentuk bola api. Kalau di daerah Jawa biasa disebut sebagai pulung gantung. Sekarang kita masuk ke cerita ketiga. Cerita yang ketiga ini dialami oleh tetangga saya yang bernama Bagas di tahun 2009. Dan ini adalah salah satu kejadian tentang orang hilang yang saya tahu di dusun. Saat itu Bagas umurnya masih 20 tahunan. Tempat kejadiannya terjadi di ladang yang ada di timur dusun. Malam itu sekitar jam 12 malam, ibunya Bagas, yaitu Ibu Seri, merasa belum melihat Bagas dari tadi sore. Ibu Seri menanyakan ke orang yang ada di rumah. Dia bertanya, "Ada yang lihat Bagas nggak?"
Ternyata nggak ada yang melihat Bagas. Akhirnya Ibu Seri di jam 12 malam itu mencari ke tetangga dan saudaranya. Tapi ternyata tetap tidak ada. Tidak ada yang tahu Bagas di mana. Setelah dicari ke sana ke sini nggak ada, tetangga dan saudaranya berkumpul di rumahnya Ibu Seri. Pamannya Bagas, Mas Ade, bertanya ke Ibu Seri, "Terakhir Bagas pamit kemana?" Setelah diingat-ingat, kata Ibu Seri, sehabis asar Bagas pamit mau menyiram tanaman cabai di ladang. Lalu Mas Ade berinisiatif untuk mencari ke ladang. Sebelum mencari ke ladang, Mas Ade melaporkan terlebih dahulu ke RT yang waktu itu RT-nya adalah bapak saya. Setelah melapor, Mas Ade mencari ke ladang dengan beberapa orang termasuk bapak saya. Ternyata di ladang yang ada cuma sepedanya saja. Tapi itu berarti terakhir Bagas memang ada di ladang. Lalu mereka menyisir ladang semalaman. Tapi selama semalaman dicari di ladang, Bagas tetap tidak ditemukan. Setelah hari mulai terang sekitar jam 6 pagi, semua yang mencari Bagas pulang dengan tangan hampa. Singkat cerita, siangnya di jam 11, Ibu Seri mendengar pintu belakang rumahnya diketuk. Lalu Ibu Seri menghampiri pintu belakang dan membukanya. Ternyata itu Bagas. Ibu Seri kaget sekaligus lega. Tapi kondisi badan Bagas tidak karuan. Celananya kotor penuh dengan lumpur kering sebatas paha, seolah baru saja keluar dari rawa. Padahal waktu itu sedang musim kemarau panjang, dan satu-satunya sumber air cuma ada di sumur buatan yang ada di ladang. Lalu Ibu Seri menyuruh Bagas untuk segera mandi. Setelah mandi, lalu Bagas makan. Setelah kondisi Bagas bersih dan kenyang, Ibu Seri mulai bertanya, "Kamu kemana semalaman?" Mendengar pertanyaan ibunya, Bagas bingung. Dia sendiri tidak tahu dia kemana semalaman. Lalu Bagas mulai bercerita. Waktu itu selesai menyiram tanaman cabai di ladang, hari sudah mendekati waktu maghrib. Dia pun bergegas membereskan peralatannya dan segera pulang. Di saat hendak beranjak pulang, Bagas melihat ada perempuan cantik yang sedang berjalan di pinggiran kebun karet yang gak jauh dari ladangnya. Bagas tertarik untuk menghampiri perempuan itu. Saat Bagas berjalan beberapa langkah ke arah perempuan itu, tiba-tiba ingatannya terputus. Dia tidak ingat apa-apa setelah itu. Saat tersadar, dia sedang berdiri di sebuah jalan di ladang di desa tetangga. Yang kalau jalan kaki dari rumahnya itu sekitar 1 jam perjalanan. Di pinggir jalan ladang itu Bagas kebingungan. Kenapa tiba-tiba jadi siang hari? Padahal waktu dia berjalan menuju perempuan itu, hari sudah mulai malam. Dan dia juga bingung kenapa celananya kotor dengan lumpur. Setelah itu, dia melihat sekeliling. Sepi. Tidak ada satupun orang yang bisa dia mintai tolong untuk mengantarnya pulang. Akhirnya dia pulang berjalan kaki dengan celana yang kotor karena waktu itu musim kemarau. Jadi nggak ada air di ladang untuk membersihkan celananya. Setelah sampai di rumah, Bagas melihat jam. Ternyata sudah jam 11 siang. Itu benar-benar pengalaman aneh yang pernah dialami oleh Bagas. Jadi semalaman itu dari setelah maghrib sampai jam 10 siang itu dia kemana? Nggak ada yang tahu. Begitu juga dengan Bagas. Pendek-pendek tapi serem ya. Terutama cerita yang pertama. Di dusun saya belum lama ini juga ada kejadian yang mirip. Cuma di sini bukan entok, tapi ayam. Dan kejadiannya itu jam 10 malam. Terima kasih banyak buat Deka Galeri atau Dian Krisdayana yang sudah mengirimkan cerita ke channel podcast Kopi Hitam. Ditunggu cerita selanjutnya ya. Ya udah, saatnya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Dukung saya terus dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, nyalain notifikasi, ditunggu kiriman ceritanya, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.